kita mulai ya malam ini. Ya, semoga setiap kita yang sudah datang maupun yang belum bisa hadir, Tuhan berkati ya juga dalam setiap perkara kita bisa betul-betul mengalami seperti yang judulnya hari ini ya, mengenai pertolongan dan penghiburan Roh Kudus ya. Oke, sekarang kita mari berdoa ya, lalu kita akan nyanyikan satu pujian. Setelah itu aku akan mulai dengan sharing ya, bagaimana firman yang akan kita bahas pada malam ini adalah mengenai pembacaan Alkitab, namun akan coba aku ringkas ya melalui firman Tuhan. Oke, mari kita sama-sama satukan hati berdoa ya. Kalau ada yang mau berdoa lagi dipersilakan. Setelah aku selesai doa, kalau mau ada silakan ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur pada diri-Mu pada malam hari ini. Kami berkesempatan Tuhan meskipun hanya singkat, tapi kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan sia-sia. Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang akan kami lihat, semua adalah kasih karunia-Mu. Tuhan rahmati juga bagaimana teman-teman kami yang belum bisa bergabung dalam kesibukan atau yang lain hal. Semoga Engkau Tuhan menjaga, memberikan yang terbaik, damai sejahtera juga segalanya. Tuhan selamatkanlah kami dari situasi dunia yang semakin menarik kami jauh daripada Allah. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Kita nyanyikan satu pujian ya. Kita ambil dari Kidung ya. Kidung nomor 400 ya. Kita lihat sama-sama. Oke, aku tampilkan ya. Nih. Oke, sudah kelihatan ya harusnya ya. Oke. Kita baca sama-sama yuk, yang bisa open silahkan. Di bait 1 dan kurnya ya. 1, 2, 3. Tuhan, padaku Kau hayat, juga segalanya. Sungguh praktis, sungguh mesra, sedia hingga kekal. Oh Tuhan, Kaulah roh hayat, dekat akrab denganku. Praktis, mesra, tak terkata, manis selalu baru. Amin. Baik, puji Tuhan ya, kita ajak baca lagi sama-sama. Kurnya ya, sekali lagi setelah itu kita nyanyikan. Oh Tuhan, Kaulah roh hayat, dekat akrab denganku. praktis, mesra, tak terkata, manis selalu baru. Amin, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama ya.
Tuhan, kita boleh sama-sama ya, mungkin bacakan siapa yang terberkati di bait berapa. Silakan ya, mungkin aku mulai dulu. Atas semua keperluanku, kau suplai selalu. Kau berikan berlimpah ruah, berguna di rohku. Amin. Tuhan. Dengan roh kau mengurapiku, merawat lemahku. Oleh kuatmu ku dibantu hingga ku kuat maju. Amin. Amin. Moga kau penuhi pelosokku, semayam di hatiku. Tambah hari tambah mulia, ubahku Amin. seluruh. Amin. Tuhan. Amin. Oh Tuhan, Kaulah roh hayat, dekat akrab denganku, praktis mesra tak terkata, manis selalu baru. Amin. Amin. Tuhan. Oh, moga kau penuhi pelosokku, semayam di hatiku, tambah hari tambah mulia, ubahku seluruh. Amin. Amin. Denganku kau kekal bersatu, perpaduan yang suci, kekal bersatu dalam roh, tak bercerai lagi. Amin. Amin. Tuhan. Amin. Akhirnya kita baca sama-sama ya, teman-teman sekalian. Oh Tuhan, Kaulah roh hayat, dekat akrab denganku, denganku, praktis praktis mesra tak tak terkata, terkata, manis manis selalu selalu baru. baru. Amin, Tuhan. Oke, teman-teman sekalian, ini sangat baik ya. Jadi ada 6 bait ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan sebagai segala sesuatu, Dia selalu tersedia bagi kita. Nah, teman-teman sekalian, jadi yang mau disampaikan dari ini adalah kita sebagai orang muda seharusnya juga bisa memiliki pandangan bahwa dalam penghidupan gereja ya, atau dalam penghidupan kita sehari-hari ada namanya kondisi ya, di mana kita menjadi orang yang kadang tidak bisa namanya itu apa? Sulit ya untuk keluar dari diri sendiri ya. Jadi kita bersyukur pada Tuhan hari ini ya, sebagai orang Kristen kita memiliki satu kedambaan yang sama ya, yaitu menang bersama dengan Kristus. Nah, di sini ada Axel ya, Eva, Maria, aku ya, Chef James ya, dan teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir ya malam ini, memiliki satu juga namanya apa ya, kekhususan ya. Dibilang di sini di ayat yang kelima, denganku kau bersatu, perpaduan yang suci. Nah, artinya apa? Sekarang pertolongan dan penghiburan Roh Kudus ya, ini artinya tidak bisa lagi terpisah dari kita, faktanya. Namun seringkali dalam penghidupan sehari-hari kita memiliki kehidupan yang sulit untuk keluar dari namanya zona degradasi ya, kalau kita bisa bilang ya. Jadi makin menurun. Ini namanya sifat alamiah manusia. Nah, tapi kita bisa keluar dari situ karena dengan apa? Dengan hukum roh ya dan hukum hayat. Ya, di bait yang keempat. Jadi hukum roh dan hukum hayat ini kita bisa temukan di mana? Di dalam doa dan pembacaan Alkitab kita sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya kita mau bertanya, Tuhan, bagaimana supaya aku boleh bersukacita setiap saat? Yaitu tidak lain dan tidak bukan kita harus memiliki pembacaan Alkitab dan penghidupan doa yang kuat. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita akan nanti bahas ya, aku akan coba simpulkan dari pembacaan Alkitab kita nanti. Ya, jadi mungkin kita akan nyanyikan sekali lagi, tapi tidak perlu semua. Ya, kita nyanyikan bait yang ini ya, 2 ya, 2
lalu 4, 5, dan 6 ya. Oke, dan kurnya. Jadi 4 bait ini kita nyanyikan, terus setelah itu kita akan masuk dalam firman ya. Oke, puji Tuhan, mari kita nyanyikan sama-sama ya, puji Tuhan. Atas maka perluanku kau suplai selalu, kau berikan berlimpah ruah berguna di rohku. Oh Tuhan, Kaulah roh hayat, dekat akrabkanku, praktis mesra, tak terkata manis, selalu baru. Hukum roh dan hukum hayat membebaskan aku. Kelimpahan realitasmu penuhi diriku. Oh Tuhan, Kaulah roh hayat, dekat akrabkanku, praktis mesra, tak terkata manis, selalu baru. Nanti kau kekal bersatu, perpaduan yang suci, kekal bersatu dalam roh, tak bercerai lagi. Oh Tuhan, Kaulah roh hayat, dekat akrabkanku, praktis mesra, tak terkata manis, selalu baru. Moga kamu hipnos rohku, semayang di hatiku. Tambah hari, tambah mulia, ubahku seluruh. Oh Tuhan, Kaulah roh hayat, dekat akrabkanku, praktis mesra, tak terkata manis, selalu baru. Baik, 6 sekali lagi. Moga kau hipnos rohku, semayang di hatiku. Tambah hari, tambah mulia, ubahku seluruh. Oh Tuhan, Kaulah roh hayat, dekat akrabkanku, praktis mesra, tak terkata manis, selalu baru. Amin. Oke ya, puji Tuhan. Jadi betul ya, kita praktis mesra ya, udah praktis mesra, tidak terkata, bahkan manis, selalu baru. Amin. Jadi teman-teman sekalian, malam ini Idiom tadi berkaitan dengan apa yang akan kita bahas ya, mengenai bagaimana
pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Nah, jadi sama-sama kita akan lihat di sini ya, teman-teman sekalian. Share screen ya. Oke, mungkin kita boleh baca sama-sama ayat 31 ini ya. 1, 2, 3. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan dan dan jumlahnya bertambah besar bertambah oleh besar pertolongan Roh Kudus. oleh pertolongan Roh Kudus. Amin, puji Tuhan. Jadi kita betul-betul melihat Tuhan menambahkan agar jemaat atau dimanapun ada Roh Kudus ya bekerja, di situ pasti ada pertambahan jumlah oleh pertolongan Roh Kudus dan penghiburan ya. Jadi ini pertolongan dan penghiburan itu dijadikan satu, jadi pertolongan Roh Kudus. Jadi puji Tuhan ya saudari, teman-teman sekalian, kita di ayat 31 ini dibuka dengan sangat baik ya, yaitu pembangunan dan perkembangbiakan gereja. Nah, jadi betul-betul kenapa kita perlu menyadari ini ya, yaitu adalah karena satu hal, yaitu tidak bisa kita menjadi orang yang bertumbuh atau berbuah kalau tidak ada pertolongan Roh Kudus. Nah, jadi sekarang ya kita akan lihat lagi dari pembacaan ini, dari 9 pasal yang telah kita lewati ya, kita mundur sedikit ke pasal 1 ya. Di sini kita tahu bahwa kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu pertanyaannya, Kak, kan hari ini kayaknya Alkitab nggak up to date deh. Kan kehidupan sekarang penuh dengan kecepatan ya, penuh dengan hal yang trending dan sebagainya. Alkitab kan kolot, sudah 2000 tahun yang lalu, masa itu aja? Jangan salah. Ya, kalau perkataan Alkitab itu adalah dulu, sekarang dan selamanya tetap berguna. Ya. Jadi kalau kita hari ini telah menerima kuasa Roh Kudus ya, maka seharusnya kita juga bisa menjadi sama seperti apa yang para rasul ya, Yudea, Galilea, Samaria. Pertama-tama apa indikasinya? Kita perlu ada dalam keadaan yang damai. Damai ini bukan berarti kita nggak ada kegiatan, yang nggak ada rusuh dan sebagainya, bukan. Tapi damai di sini artinya Roh Kudus memimpin, bukan lagi diri kita atau keinginan kita. Ya, jadi saudara-saudari, teman-teman sekalian, kita menyadari mungkin susah ya, tidak memiliki kedambaan, tidak memiliki semangat ya. Kenapa? Karena kurangnya kita ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Oke, lalu kita lanjut ke ayat-ayat berikutnya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling ya. Ini keliling loh ya, jadi dia berjalan, dia berkeliling ya. Mengadakan kunjungan kemana-mana. Wow, jadi betul-betul ya. Hari ini juga mungkin kita orang muda ya suka jalan-jalan, ya suka hangout. Ya, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Kenapa? Petrus sampai rela, ya kakinya pasti pegel ya, jalan loh ya. Dia kalau kita hari ini enak ada mobil, ada motor ya. Dulu Rasul pakai kasut ya kan. Kita mungkin ya sulit untuk mendapatkan kesempatan atau pengalaman yang demikian. Ya kita kalau Rasul tuh jalan pakai kasut kemana-mana ke rumah itu menjadi kotor kakinya ya, mesti dikebas dulu atau dicuci, dibasuh. Nah sekarang kita ada sepatu ya, sangat enak ya, maksudnya ya mudahlah, semua dimudahkan. Tapi kenapa kita tidak, maksudnya banyak orang muda sulit sekali memberitakan Injil. Satu ya kondisi karena ya kita tahu juga bahwa apa yang kita makan itu yang menjadi tampilan kita. Ya.
Sekali lagi, semoga Tuhan merahmati. Ya, kita lihat ada di sini ya. Karena Petrus rela atau mau berjalan keliling, dia menemukan apa? Orang yang sakit, ya, di tempat tidur karena lumpuh. Nah, kalau misalnya kita nggak pergi, kita nggak meluangkan waktu, ya kita nggak bisa ketemu dengan kondisi orang-orang yang membutuhkan pertolongan doa, ya. Mungkin kita nggak punya banyak materi, ya, tapi kita punya waktu, kita bisa berdoa buat mereka. Teman-teman kita yang mungkin kelihatannya di luar senang, ya kan, wah happy, bahagia gitu ya. Tapi ternyata ketika kita tanya, ketika kita curhat, saling terbuka, ya mungkin mereka ada masalah dengan keluarga, masalah dengan pendidikan, ya. Semoga Tuhan merahmati kita ya. Jadi betul-betul kita menjadi orang yang jadi salurannya Tuhan lah ya istilahnya, channel ya, channel of God gitu ya. Nah ini tujuan kita bagaimana setelah mendapatkan pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Oke, lalu ayat 35 sangat menggembirakan ya, maksudnya sangat menyejukkan. Apa? Yaitu semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan ya. Artinya apa? Sekarang mungkin kita dalam kondisi yang pandemi ya, orang-orang sulit untuk dihubungi ya, bahkan kontak fisik pun mereka mungkin masih menjaga jarak ya. Tapi kalau misalnya kita berjuang, kita betul-betul sungguh-sungguh, Tuhan aku mau supaya aku ini tidak menjadi orang Kristen yang begini-begini saja ya. Sudah sekian tahun aku menjadi orang Kristen ya, tapi mungkin aku ya belum ada kesempatan untuk membawa orang pada Tuhan dan sebagainya. Jangan takut ya, juga jangan minder ya. Karena setiap orang juga pasti pernah mengalami hal yang sama. Ya. Mungkin takut ditolak, takut tidak diterima ya. Bahkan mungkin takut setelah kita bicara kita dijauhi. Enggak apa-apa. Ya, karena ya masih ingat Matius pasal 5 ya. Mungkin kita mundur saja, kita lihat sedikit ya Matius pasal 5. Jadi kita masuk ayat Kisah Rasul. Matius pasal 5. Di sini apa dibilang ya? Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dianiayanya bukan dengan celaan ya, bukan dengan ya hinaan lagi, tapi sampai dirajam ya, sampai mengalami namanya hampir mati ya, bahkan kapalnya karam ya, dan sebagainya. Ini yang dialami oleh para rasul. Tapi kenapa orang Kristen hari ini ya, di tengah-tengah kita, baik yang tua, baik yang muda, sama, yaitu apa? Sulit untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Karena sekali lagi situasi dan lingkungan yang mulai mengarah kepada jauhnya manusia dengan Allah. Baik, kita kembali lagi teman-teman sekalian. Jadi tadi sudah sampai di sini ya. Lalu nanti teman-teman boleh baca pribadi lagi, direnungkan. Yang kalau ada yang mungkin bingung boleh ditanyakan. Bagaimana Petrus terus-menerus dan rasul-rasul lain berjuang ya untuk memberitakan Injil. Memang tidak semua yang diberitakan menerima. Nah, di ayat 36-nya dibilang apa? Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Karena apa? Asalkan kita datang pada Tuhan dan sungguh-sungguh melayani, ya meskipun tidak ada yang kita miliki, ya tidak banyak yang kita miliki, tapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik melalui orang-orang yang ada. Amin ya. Jadi tidak usah takut. Memang ya kita kan mesti lihat dulu ya. Oh ada nih, baru kita berani. Kalau nggak ada yang bisa jadi sandaran, kita mungkin nggak berani. Tapi marilah kita melatih iman kita. Ya. Kita terus-menerus menjadi orang yang belajar. Ya sama seperti Tuhan, bagaimana dia hidupnya ya sederhana, ya juga banyak dicela, tapi dia tetap maju ya karena dia mau menjalankan kehendak Bapaknya. Oke. Kemudian sini lagi ya di ayat selanjutnya di ayat 38 ya. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Bayangkan,
Asalkan kita pergi, asalkan kita mau melayani Tuhan, pasti ada orang-orang yang membutuhkan. Ya, tidak tahu kapan dan kita tidak tahu di mana, pasti ada. Dan kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Kehadiran kita, ya meskipun hanya online ataupun hanya sekedar ya say hello, ya berjumpa, itu sudah menjadi dorongan bagi mereka supaya bisa hidup bagi Tuhan dan hidup kepada Tuhan. Itu sama seperti tadi apa? Berbalik kepada Tuhan. Amin. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi nanti ini juga ada di dalam suratnya Paulus ya kepada jemaat di Korintus. Mungkin kita lihat aja dulu ya, nanti kembali lagi. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 ya. Terus berbicara apa? Paulus ya, berbicara apa kepada kita? Mungkin kita boleh baca sama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Oke, terima kasih ya. Puji Tuhan. Jadi jeripayah kita tidak akan sia-sia. Ya, mungkin malunya kita ya, juga mungkin kita merasa minder ya. Tapi kalau kita terus belajar berbicara bagi Tuhan, kita berdiri teguh, kita tidak goyah, ya maka Tuhan akan apa? Membuat kita tidak sia-sia. Ya mungkin kita hari ini memberikan berapa yang kita punya, ya, entah itu tenaga, waktu, ya mungkin juga sedikit materi. Kita merasa Tuhan kok nggak ada yang jadi hasil gitu ya. Nah teman-teman sama seperti contoh yaitu bagaimana petani ya. Mereka ketika menanam ya tidak langsung bisa tumbuh ya tiba-tiba padinya gede gitu ya. Enggak. Tapi ada satu waktu di mana nanti padi itu bisa menjadi kekuatan bagi mereka ya kan, mereka makan nasi ya. Nah, sama dengan demikian dengan kaum beriman atau orang-orang yang kita datangi ya, kita berikan firman. Mungkin hari ini atau beberapa waktu tidak ada kelihatan. Tapi suatu waktu teman-teman kita mungkin mereka mengalami, oh iya waktu itu dulu Kak Maria, ya Eva, Axel pernah berbicara demikian. Oh aku ingat nih, aku coba deh kontak mereka. Ya, saya berterima kasih. Teman-teman sekalian, nggak ada yang lebih indah lagi daripada orang yang kita pernah doakan, orang yang pernah kita jumpai, ya mereka bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Ya, ya teman-teman kita tahu bahwa sekali lagi semua yang kita miliki di dunia hari ini adalah titipan ya, atau bahkan mungkin pinjaman dari Tuhan. Ya, Dia memberikan pada kita. Ya, nanti akan ya kalau kita juga tahu bahwa kalau kita kembali pada Tuhan nanti kita nggak membawa apa-apa ya. Nah maka apa yang kita bisa bawa? Ya, yaitu orang-orang yang selama ini kita doakan, ya juga pembacaan kitab kita, ya doa kita, waktu-waktu kita terhitung di hadapan Tuhan. Demikian. Jadi ya semoga kita semakin menyadari pentingnya kehidupan rohani. Oke, lalu Petrus ya, kita kembali lagi ke sini. Petrus dia berkemas ya, berangkat bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi benar-benar bagaimana dia dibawa ke ruang atas, berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada semua yang baju. Ya, jadi ini adalah apresiasi ya bagaimana melalui pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus melalui Petrus, orang-orang di sana ya, baik itu anak-anak ya, dewasa bahkan ini janda ya, mereka bisa betul-betul mengapresiasi dan memberikan ya apa yang bisa mereka berikan. Nah, memang di sini kisahnya adalah mengenai kematian anaknya ya, yang Dorcas ya. Jadi Petrus di sini juga menjadi teladan bagi kita bahwa dia tidak pernah menolak atau tidak pernah tidak pernah keluar daripada pelayanan yang dipercayakan ya. Kalau kita lihat ada satu peringatan juga ya, kita perjanjian lama yaitu Yunus ketika disuruh ke Niniwe dia pergi tapi dia dimakan ikan besar. Nah, ini contoh aja ya. Asalkan kita sudah menjadi orang percaya, ya kita ini mau kemanapun kita ada di dalam tangannya Tuhan. Kita lari
ya lari mungkin kita nggak rajin lagi baca kitab, yang nggak rajin lagi berdoa, tapi kita melari-lari hanya di tangannya Tuhan saja. Nah, pasti suatu waktu Tuhan akan memakai kondisi maupun situasi untuk kembali menarik kita datang kepada Tuhan. Ya, tapi jangan tunggu sampai ada situasi ikan besar itu terjadi pada kita ya. Nah, sekarang kita harus melihat teladan Petrus, yaitu apa? Ketika dia mungkin pada saat itu kita juga tahu ya bahwa sampai ayam berkokok 3 kali, Petrus mengkhianati atau berkata tidak tahu siapa yang disalibkan itu ya, siapa gurunya, Petrus tidak mengakui. Tapi Tuhan ya juga melalui situasi dan kondisi, masih ingat ya Yohanes pasal 21 ya, Petrus betul-betul berjamah ya, dia bertobat lalu dia kembali melayani. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang bisa kita dapatkan malam hari ini yaitu adalah mungkin hari ini kita lelah. Mungkin hari ini kita juga mengalami namanya sedang dalam kondisi yang di lembah, ya, sangat jatuh. Oh, nggak ada lagi perasaan rohani, nggak ada lagi selera rohani, pasti ada situasi itu. Tapi teman-teman sekalian, jangan takut. Tuhan beserta kita. Ya, sama seperti 31 tadi berkata ya, kalau kita hidup takut akan Tuhan, ya pasti akan bertambah baik itu iman maupun jumlah orang yang selama ini kita hidup, ya mungkin teman-teman kita, ya keluarga, ya siapapun itu, tapi kita menjadi saluran bagi mereka. Amin. Jadi teman-teman sekalian, moga refleksi dan juga firman malam ini kembali menguatkan kita, ya seluruh situasi dan kondisi yang Tuhan aturkan pada kita adalah untuk mendewasakan iman kita. Amin ya, puji Tuhan. Jadi mungkin aku sampai di sini. Dari yang lain, apakah ada mau yang ditanya atau dibagikan? Ya, Maria, Aksara ataupun Eva. Sorry. Amin. Kalau aku menikmati dari pembacaan tadi tentang Petrus ya, jadi ketika Petrus sudah dipenuhi oleh Tuhan, dia bisa ini ya, menyembuhkan orang ya. Bahkan cuman ngomong di ayat 34, dia cuman bilang, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau gitu. Dan orang itu langsung ini ya, langsung bangkit, langsung sembuh gitu. Bahkan ketika di Yope pun dia bisa membangkitkan Dorcas ini yang seharusnya sudah meninggal. Jadi aku kembali terkesan akan nama Tuhan ya yang dipakai untuk melayani ya. Jadi ketika kita pelayanan, ketika kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan, Tuhan pasti beserta dengan kita. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang gitu, sama seperti Petrus, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan melalui Petrus banyak, bukan hanya Petrus sih sebenarnya, tetapi melalui rasul-rasul ya pada saat itu banyak orang yang percaya Tuhan gitu, dan aku benar-benar menikmati bahwa ketika mereka melihat Petrus menyembuhkan orang, ketika mereka melihat Petrus bangkitin orang gitu ya, mereka bukan hanya kayak tanda kutip memuja-muja Petrus ya, tetapi justru mereka itu menjadi orang yang percaya ya, di ayat menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang mengikuti Tuhan gitu. Jadi poinnya adalah apapun yang dikerjakan di dalam nama Tuhan itu pasti bisa memuliakan nama Tuhan, dan aku yakin kita semua di sini adalah orang-orang yang mau melakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan gitu. Jadi ya benar-benar hari ini ketika kita melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan, apa yang kita lakukan tuh pasti membuat orang itu bisa memuji Tuhan, dan harusnya memuji Tuhan gitu, bukan memuji kita. Jadi ya puji Tuhan, hari ini kita perlu beriman di dalam nama Tuhan. Kita menjadi berkat banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan orang bisa berbalik kepada Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada,
Ya, kita sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup ya, kita boleh kembali menyanyikan pujian yang tadi ya, sebentar. 400. Oke. Kita akan menyanyikan, belum tertampil. Ya, kita nyanyikan bait yang terakhir saja ya. Setelah itu kita tutup dalam doa youth fellowship kita malam hari ini. Oke. Tuhan ya. Kita sampai di sini. Bagi yang mau berdoa juga boleh ya, dipersilahkan. Kita doa sama-sama ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami berseru pada malam ini yang mengucap syukur atas pertemuan yang singkat Tuhan, tapi begitu bermakna bagi kami. Bagaimana kami boleh Tuhan mengaplikasikan perkara ini, yaitu belajar untuk terus setia, memberitakan firman-Mu, Tuhan baik atau tidak baik waktunya, dimanapun dan dalam media apapun Tuhan. Tuhan rahmatilah Axel, juga Eva, Maria, Jen, Chef, juga teman-teman lain Tuhan yang belum bisa hadir malam ini. Sungguh Tuhan agar Engkau boleh terus memulihkan kami, terutama pemuda-pemudi, dimanapun kami berada Tuhan, kami tidak menjadi sama atau serupa dengan dunia ini, kami boleh menjadi milik Allah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Tuhan terima kasih hari ini, malam ini Tuhan kembali menguduskan waktu kami untuk mendengarkan firman. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi iman di dalam kami, juga menjadi satu hal yang kami lakukan, bahwa kami menjadi berkat bagi banyak orang, bahwa kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhanlah yang memimpin. Tuhan jaga kami semua tetap sehat di tengah-tengah pandemi ini, supaya kami memiliki tubuh yang sehat untuk datang kepada Tuhan tanpa kendala apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia menjaga dan melihara kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman malam hari ini kembali menguatkan kami. Dan terima kasih atas teladan para rasul. Tuhan, kita terus memberitakan Injil. Dan hari ini kami juga Tuhan menjadi orang yang memberitakan Injil. Tuhan, walaupun keadaan yang tidak mendukung, tetapi Tuhan memang terus memberitakan Injil dan melalui media apapun. Dan dapatkan kami, Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah lingkungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita sampai di sini.